Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita ketemu dengan Bu Hayati. Bu Hayati adalah mengajar bahasa Indonesia. Anak-anakku, walaupun kita belum bertatap muka, saya harap dengan melihat tayangan dari Bu Hayati ini, kalian sudah bisa mengerti apa yang akan Ibu sampaikan. Kali ini anak-anak kita sampai pada teks eksposisi. Ingat pelajaran yang lalu, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang dibuat oleh seseorang. Itu apa saja, misalnya ada esai, ada tajuk rencana. Tajuk rencana itu adanya di koran. Kemudian ada teks tanggapan kritis ketika kita menanggapi sebuah tulisan. Nah, sekarang apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sebuah pendapat disertai dengan fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Jadi sebuah teks yang isinya menyampaikan sebuah pendapat. Pendapat itu disertai apa anak-anak? Disertai dengan fakta dan data. Nah, unsur-unsur yang ada di teks eksposisi yang pertama adalah gagasan atau ide dan fakta. Ide itu apa? Ide itu pendapat. Pendapat itu apa? Sebuah pernyataan. Mungkin berupa komentar, mungkin berupa sebuah penilaian, mungkin berupa sebuah saran, mungkin untuk memotivasi seseorang, ataupun untuk memberikan bujukan. Contoh, virus corona sangat berbahaya. Ini idenya. Nah, ide itu harus dilengkapi dengan gagasan-gagasan yang lain. Gagasan-gagasan yang mendukung pada ide itu. Ya, fakta. Fakta adalah keadaan ataupun peristiwa yang merupakan kenyataan. Sesuatu yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Contoh, virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Itu kan menjadi sebuah kenyataan, memang benar virus corona itu ada dan menyebar. Kemudian jumlah penderita virus corona di Indonesia itu sangat banyak. Lebih dari 57.000 jiwa yang terpapar dengan virus corona. Dalam sebuah teks eksposisi, kalian akan mengenal yang namanya kalimat utama dan gagasan umum. Kalimat utama itu adalah kalimat inti dari sebuah paragraf yang akan kita kembangkan. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Jadi anak-anak, kalau kalian akan menulis, pasti akan pertama kali yang kamu pikirkan adalah apa toh yang akan saya tulis. Nah, apa yang akan saya tulis itulah nanti yang akan menjadi kalimat utama. Ya. Di dalam sebuah paragraf itu pasti ada gagasan utama atau yang disebut dengan ide pokok. Gagasan utama itu nanti akan menjelma menjadi sebuah kalimat. Ya, kalimat itulah yang disebut dengan kalimat utama. Kalimat yang menjadi inti paragraf itu. Ide pokok bisa ditentukan dengan dua cara. Yang pertama adalah meringkas kalimat utama. Yang kedua adalah ditulis sama dengan kalimat utama. Jadi ada dua. Satu diringkas, yang kedua ditulis sama dengan kalimat utama.
Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah pernyataan, pengenalan dari isu, pengenalan dari suatu masalah, ataupun pandangan terhadap suatu masalah. Jadi yang pertama adalah tesis. Tesis itu adalah pengenalan isu. Isu yang kita lontarkan, masalah yang kita lontarkan, atau topik yang akan kita bahas. Misalnya, kita akan membahas tentang corona. Nah, corona adalah bla 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 bla, itu adalah tesisnya. Tesisnya adalah corona. Kemudian struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Argumen-argumen yang kita tulis untuk mendukung pendapat kita tadi. Nah, argumen yang kita tulis itulah akan mendukung pada tesis yang kita kemukakan sebelumnya. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering juga disebut dengan penutup atau simpulan. Jadi, pertama tadi adalah tesis. Tesis adalah lontaran ide atau masalah yang kita kemukakan. Yang kedua adalah argumen. Argumen berarti alasan-alasan kita terhadap masalah yang akan kita sampaikan tadi. Yang terakhir adalah simpulan atau penutup atau penegasan ulang. Kaidah kebahasaan apa yang ada di dalam teks eksposisi? Yang pertama adalah kata teknis. Kata yang memiliki arti khusus terkait suatu bidang tertentu. Misalnya ada kata mereka sedang dioperasi. Lah, kata dioperasi itulah yang disebut dengan kata teknis karena menyangkut pada keahlian tertentu, yaitu di bidang kedokteran. Beda dengan operasi lalu lintas, beda lagi. Itu kata teknis tetapi kata teknis dalam bidang lalu lintas. Yang kedua, kebahasaan yang kedua adalah hubungan kausalitas. Apa itu hubungan kausalitas? Yaitu kata sambung mengenai sebab akibat. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sebabnya, oleh sebab itu, oleh karena itu adalah hubungan kausalitas. Contoh, Ibu Sumiem diisolasi secara mandiri karena Ibu Sumiem terpapar COVID. Nah, di dalam kalimat ini, manakah yang menyatakan hubungan kausalitas? Ya, betul, penggunaan kata karena. Yang berikutnya adalah hubungan kronologis. Apa itu hubungan kronologis? Yaitu sebuah kata yang menyatakan perbandingan ataupun pertentangan. Misalnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya. Namun, contoh, Ibu Sumiem diisolasi di rumah. Namun begitu, ada petugas medis yang datang untuk memeriksanya. Di manakah kata hubungan kronologis? Yaitu pada kata namun. Jelas anak-anak? Yang berikutnya adalah kata kerja mental. Apa itu
kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya, diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Contoh, Bu Sumiem diisolasi. Kami berkesimpulan bahwa Bu Sumiem dirawat di rumah. Di manakah kata kerja mentalnya? Menyimpulkan. Kata perujukan. Apa itu? Yaitu kata yang dipakai untuk merujuk kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh, dari data itu dapat disimpulkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budaya. Nah, kata dapat disimpulkan bahwa itulah kalimat rujukan. Adalah kata persuasif. Adalah kata yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Contoh, masyarakat harus diajarkan pada memilih sampah organik dan non-organik. Nah, pada kata harus itu adalah kata persuasif. Yang berikutnya adalah kata denotatif. Apa itu kata denotatif? Adalah kata yang bermakna sama dengan kata aslinya. Adalah kata yang bermakna sebenarnya. Contoh, kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Nah, pada kata-kata ini semuanya menggunakan kata denotatif, menggunakan kata-kata asli, kata yang bermakna sama dengan aslinya atau kata sebenarnya. Contoh, anak itu memakai baju hijau. Hijau di situ mempunyai kata denotatif bermakna warna. Itulah yang disebut dengan kata denotatif, kata yang sebenarnya. Nah, ini sebaliknya, kata konotatif. Kata konotatif adalah kata yang bermakna tidak sama dengan aslinya, atau kata yang bermakna kias, atau merupakan sebuah ungkapan. Contoh, anak itu masih hijau. Hijau di sini artinya bukan kok warna, bukan anak itu berwarna hijau, tapi masih kecil. Itulah yang dimaksud dengan kata konotatif. Sampai di sini dulu mungkin penjelasan Ibu tentang teks eksposisi. Kalau anak-anak belum puas, kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selalu jaga kesehatan ya anak-anakku. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.